Halo teman-teman Yapuri, kali ini kita akan membahas tentang mitos larangan orang Sunda menikah dengan orang Jawa. Karena katanya akan ada hal-hal yang buruk menimpa dan kurang adanya kecocokan. Apakah benar seperti itu? Tetapi sebelum kita membahas tentang mitos orang Sunda menikah dengan orang Jawa, bagi kalian yang baru pertama kali nonton, jangan lupa subscribe YouTube terbaru dari Furi Harun Channel ya. Terus juga buat kalian yang seneng scroll-scroll Facebook atau Instagram, bisa follow Facebook Furi Harun atau Hania Furi ya, atau kalian juga bisa follow Instagram Furi Harun. Karena di Instagram Furi Harun, Mami juga seringkali menampilkan boneka-boneka cantik ya, seperti yang ada di sebelah kanannya Mami Furi, look tape dari Thailand maupun boneka-boneka dari Nusantara. Ya. Mitos orang Sunda menikah dengan orang Jawa telah lama beredar di masyarakat Indonesia. Kepercayaan ini menyatakan bahwa pernikahan antara kedua suku tersebut akan membawa ketidakbahagiaan dan permasalahan dalam rumah tangga. Namun, seberapa validkah sebenarnya mitos ini? Asal-usul mitos pernikahan Sunda Jawa. Mitos larangan pernikahan antara orang Sunda dan Jawa sebenarnya memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Konon, kepercayaan ini berawal dari peristiwa Perang Bubat yang terjadi pada abad ke-14, tepatnya di tahun 1357 Masehi. Peristiwa ini melibatkan kerajaan Majapahit dari Jawa dan kerajaan Sunda Pajajaran. Ceritanya bermula ketika Hayam Wuruk, Raja Majapahit berniat menikahi Dyah Pitaloka Citra Resmi, putri dari kerajaan Sunda. Niat ini awalnya disambut baik oleh kedua belah pihak. Namun Gajah Mada, Mahapatih Majapahit saat itu memiliki agenda tersembunyi. Ia ingin memanfaatkan pernikahan ini sebagai cara untuk menaklukkan kerajaan Sunda dan memenuhi sumpah palapanya. Bahkan Gajah Mada bersikeras bahwa Dyah Pitaloka harus dipersembahkan sebagai upeti, bukan sebagai calon permaisuri. Nah, hal ini tentu saja menimbulkan kemarahan dari pihak kerajaan Sunda. Akibatnya terjadilah pertempuran di Pesanggerahan Bubat yang berakhir dengan kekalahan telak pihak Sunda. Dyah Pitaloka yang tidak tahan melihat keluarganya dibantai akhirnya memilih untuk bunuh diri. Peristiwa tragis ini kemudian menjadi cikal bakal munculnya mitos bahwa pernikahan antara orang Sunda dan Jawa akan membawa malapetaka. Mitos ini terus berkembang dan diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga akhirnya menjadi sebuah kepercayaan yang cukup mengakar di masyarakat. Makanya tidak heran mungkin kalian pernah mendengar kayak kalau kalian orang Sunda nih perempuan, hati-hati jangan cari laki-laki orang Jawa. Atau kalau laki-lakinya orang Jawa, hati-hati jangan cari perempuan Sunda, seperti itu. Perkembangan mitos di masyarakat seiring berjalannya waktu, mitos larangan Sunda Jawa ini mengalami berbagai perkembangan dan interpretasi. Beberapa versi mitos yang beredar di masyarakat antara lain adalah yang pertama, jika laki-laki Jawa yang menikah dengan perempuan Sunda, maka si laki-laki akan takluk dan bisa diatur oleh istrinya. Nah, apakah benar itu Mas Brewok? Kemudian yang kedua, sebaliknya, jika perempuan Jawa menikah dengan laki-laki Sunda, maka si perempuan akan takluk kepada suaminya. Jadi sebenarnya katanya kalau menurut mitos lebih bagus perempuannya yang Jawa, laki-lakinya yang Sunda, kayak begitu. Kemudian yang ketiga, pernikahan Sunda Jawa akan mengalami banyak masalah finansial dan keharmonisan rumah tangga. Konon katanya pernikahan antara perempuan Sunda dan Jawa seringkali juga dilibatkan perselingkuhan, adanya orang ketiga, dan kebangkrutan atau ekonomi yang carut marut.
Kemudian yang keempat, pasangan Sunda Jawa akan sering mengalami pertengkaran dan kesulitan dalam berkomunikasi. Mungkin karena culture ya, kebudayaan orang Sunda yang senang dimanja, agak materialistis gitu ya. Dengan laki-laki Jawa mungkin yang lebih nerimo, itu membuat mereka lebih sulit untuk berkomunikasi. Kemudian yang kelima, pernikahan mereka tidak akan langgeng dan berakhir dengan perceraian. Meskipun tidak ada dasar ilmiah yang mendukung mitos-mitos ini, kepercayaan tersebut tetap bertahan di sebagian masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dari tradisi lisan dan warisan budaya dalam membentuk pandangan masyarakat. Realitas pernikahan Sunda Jawa di era modern seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya mobilitas sosial, pandangan masyarakat terhadap pernikahan antar suku termasuk suku Sunda dan Jawa mulai mengalami pergeseran. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan ini antara lain yang pertama adalah faktor pendidikan. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat membuat orang lebih kritis dalam menyikapi mitos dan kepercayaan tradisional. Jadi sekarang ini kayaknya banyak orang yang lebih tidak percaya dan kalau memang di awalnya cocok ya udah dijalanin aja gitu ya. Kemudian yang kedua, globalisasi. Jadi interaksi antara budaya yang semakin intens membuat batas-batas kesukuan menjadi lebih cair. Lalu yang ketiga juga adanya urbanisasi, perpindahan penduduk ke kota-kota besar menciptakan lingkungan yang lebih heterogen, di mana pernikahan antara suku menjadi hal yang lumrah dan biasa-biasa aja, beda dengan zaman dulu. Kemudian yang keempat, media dan teknologi. Perkembangan media dan teknologi informasi sangat memudahkan orang untuk mengakses informasi dan berinteraksi dengan berbagai budaya. Kemudian yang kelima, adanya perubahan nilai sosial. Jadi masyarakat modern cenderung lebih menghargai pilihan individu daripada mengikuti tradisi secara kaku. Nah, gimana nih tapi mengenai mitos pernikahan Sunda Jawa ini? Kalau kalian memiliki pengalaman orang tua atau mungkin diri kalian sendiri, kalian bisa share di kolom komentar bagaimana selanjutnya kisah cinta kalian, apakah aman-aman aja, aman-aman aja kah, kita langgeng gitu, itu cuma mitos atau memang terjadi perpisahan? Silahkan share di kolom komentar. Sekali lagi, ini hanyalah mitos, boleh percaya atau tidak karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Dan untuk kamu yang pengen terhindar dari hal-hal yang negatif, sering keluar rumah, naik gunung, dan lain sebagainya, di Boneka Furi Harun juga ada amulet khusus untuk memproteksi kalian dari energi-energi negatif dan tolak bala. See you on the next episode. Bye-bye.